Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen Kunci, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Arsyad Bahar MSc selaku dosen pembimbing saya, kepada yang terhormat Ibu Dr. Yulia Eka Putri MT selaku dosen pengampu saya. Perkenalkan, saya Nurul Hamidah Danim 206061947. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil seminar proposal desain saya yang berjudul Perancangan Waterpark RHS Pisang, Desa Ringin Anom, Kecamatan Udan Awu, Kabupaten Blitar dengan pendekatan biofilik. Yang pertama yaitu pendahuluan. Studi awal dari Kabupaten Blitar secara administratif merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Berbagai daerah di Indonesia kini semakin menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Contohnya saja, mulai bermunculan berbagai tempat wisata baru. Pengembangan waterpark Pisang ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menggabungkan antara kegiatan rekreasi dan edukasi dalam suatu tempat. Bisa dilihat gambar di samping, yaitu bukti wawancara saya dengan bersama mandor lapangan. Hasil dari wawancara yang saya lakukan di lapangan, yaitu waterpark ini sudah menjadi rencana dari tahun 2016 yang sebagaimana dilaksanakan pembangunannya di tahun 2018, yang awalnya mulai dari 3 lantai hingga 5 lantai. Dalam wawancara tersebut, saya menemukan bahwa bangunan ini dimulai tanpa adanya perancangan yang matang dan pelaksanaan di lapangan yang sering miskomunikasi dengan perencanaan. Akibatnya, bangunan roboh seperti bisa dilihat di gambar ini. Di bangunan roboh, bukti bangunan roboh 1, 2 yang saya dokumentasi secara pribadi. Akibatnya, kerusakan lebih dari 50% ini menjadikan latar belakang perencanaan desain saya yang saya mulai dari awal. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan menjadi isu, yaitu bangunan terbengkalai, rusak lingkungan sekitar, kriminalitas di sekitar lantapak, dan rawan roboh. Dari isu tersebut, saya mengambil dengan pendekatan biofilik, dengan goals mengembalikan fungsi kawasan sebagai waterpark, menciptakan bangunan yang ramah lingkungan, menciptakan bangunan yang menyatu dengan lingkungan sekitar, dan mengutamakan penggunaan unsur alami. Tujuan desain pada waterpark ini adalah untuk memberikan hiburan dan rekreasi bagi pengunjung dengan menyediakan berbagai jenis wahana air dan fasilitas yang aman. Kriteria desain dapat dilihat dari diagram ini. Yang pertama yaitu pengelolaan yang baik. Waterpark harus memiliki lingkungan yang bersih. Waterpark memiliki fasilitas yang memadai. Waterpark harus memiliki lokasi yang mudah dijangkau. Membuat bangunan dengan desain yang ramah lingkungan. Keamanan harus menjadi prioritas. Menjadi salah satu wisata yang desainnya menyatu dengan alam, dan desain dan jenis wahana air harus menarik. Kriteria pendekatan biofilik. Yang pertama yaitu koneksi dengan alam. Manusia memiliki preferensi alami terhadap bentuk, warna, dan pola alam. Yang ketiga, keberadaan dan keberagaman kehidupan di alam dapat mempromosikan rasa keterhubungan dengan kepedulian sosial. Dan yang terakhir yaitu keterhubungan dengan alam juga meningkatkan kinerja kognitif dan produktivitas. Kriteria nilai keislaman saya ambil dari surat Ar-Rum ayat 22. Selanjutnya yaitu ruang lingkup desain. Yaitu yang pertama dari skala. Skala waterpark ini bersifat lokal, penggunanya mulai dari anak hingga orang tua. Fungsinya ada primer, sekunder, dan penunjang. Primer sebagai waterpark taman rekreasi, sekunder untuk membuka lapangan kerja, dan penunjang sebagai waterpark sebagai edukasi. Untuk ruang lingkup pojoknya tersendiri terdapat 6, yaitu area bermain, kolam renang, seluncuran air berjemur, food court, dan ruang ganti atau toilet. Yang kedua yaitu tentang data. Definisi objek waterpark adalah sebuah taman hiburan yang memiliki area wahana permainan air seperti water slide, splash pad, playground, water playground, crazy river, dan rekreasi lainnya. Dari aspek-aspeknya, di antara lain yaitu desain holistik, pemilihan tema, analisis pasar, konsep atraksi, penggunaan air, dan keselamatan. Oleh karena itu, rancangan waterpark RHS Pisang ini didesain dengan dalamnya sebagai tempat edukasi, yaitu dengan tema sejarah perjuangan Insinyur Soekarno, di mana Blitar merupakan ikon lahirnya sosok Soekarno ini, yaitu presiden pertama dan juga sebagai pahlawan Indonesia. Fasilitas dalam waterpark ini meliputi pertamanan, area bermain anak, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas pelayanan umum, instalasi teknik. Referensi objek desain, kolam renang, fasilitas wahana waterpark, kantor pengelola, loket, kolit darurat, ruang ganti dan loker, ruang bilas dan toilet, retail, souvenir shop, food court, ruang ibadah, janitor, dan yang terakhir area parkir. Referensi pendekatannya yaitu yang pertama keterbukaan terhadap alam, penggunaan material alami, integrasi sistem hidup, keanekaragaman hayati, dan yang terakhir ramah lingkungan. Dengan referensi keislaman, yang pertama yaitu mensyukuri ciptaan Allah SWT, yang kedua membuka lapangan kerja, dan yang ketiga menghargai sejarah Indonesia. Dengan studi presiden yang pertama berdasarkan fungsi waterpark yaitu water bumi Cikarang, berdasarkan arsitektur biofilik yaitu waterpark Bali, berdasarkan objek waterpark yaitu perfect day at Pemulkan.
Data kawasannya bisa dilihat pada gambar tersebut. Yang bisa saya simpulkan yaitu tentang KDB 60%, KLB maksimum 3 dengan KDB maksimum 60%, 3 kali luasan total area tanah dengan KDB 60, KDH 20%, garis sempadan jalan yaitu setengah dari lebar jalan. Detail kawasan yang berada di Desa Ringin Anom, Kecamatan Danau, Kabupaten Blitar. Darat tapak meliputi batasan lahan tapak, orientasi, sirkulasi, aksesibilitas, vegetasi, kebersihan pencahayaan, matahari, angin, dan curah hujan. Selanjutnya yaitu proses desain. Skemanya mulai isu, saya mencari isu. Dari isu saya menyimpulkan rumusan masalah. Dari rumusan masalah saya simpulkan dengan tujuan desain saya, batasan desain saya. Selanjutnya yaitu saya mengumpulkan data. Dari data saya bisa memberikan alternatif pendekatan. Dari pendekatan saya bisa menganalisis. Dari analisis kita bisa mengkonsep. Ide dasarnya mulai dari isu dan elemen alam yang saya jadikan satu menjadi pendekatan arsitektur bilik, yaitu keterbukaan terhadap alam, penggunaan material alami, integrasi sistem hidup, keragaman hayati, dan ramah lingkungan dengan tagline Gelombang Siji Buana. Gelombang yang berarti kolam, siji artinya satu atau menyatu, buana yang berarti alam. Gelombang Siji Buana yaitu diartikan sebagai kolam yang menyatu dengan alam, kawasan waterpark yang desain menyatu dengan alam sebagai mana sama dengan pendekatan yang diterapkan yaitu pendekatan bilik. Dengan gambaran ide desain, tempat tunggu yang didesain menyerupai tumbuhan dan ditransformasikan lebih sederhana, ruang terbuka hijau seperti elemen klorofil yang ditransformasikan lebih sederhana, gate yang bisa menyerupai gelombang angin, kolam renang didesain dengan pendekatan bilik menjadi ciri khas dalam desain perancangan dan bisa disimpulkan dengan tatanan massa, zonasi, sirkulasi, ruang terbuka hijau, tata guna lahan, dan vegetasi. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.